Hi curious people, Maudy Ayunda here. Welcome again to Spotlight on Financial Literacy supported by Reku. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu financial struggles yang dialamin anak-anak muda sekarang. Dan with me today yang akan aku ajak ngobrol adalah Mbak Alia Natasha. Halo Mbak. Hai. Hai, Mbak Alia Natasha ini adalah financial planner, co-founder Value Emax, dan juga business development of Mentor Inc. Thank you for coming, Mbak. Yeah, thank you for inviting. Oke Mbak, kan kita mau ngebahas financial dilemma of Gen Z and millennials. Nah, aku tuh merasa banget sebagai millennial, terus adik aku Gen Z juga, I've kind of gotten a sense di sekitar aku bahwa ada banget loh isu-isu financial yang spesifik untuk generasi sekarang. Kayak misalnya ada nih yang ngangkat kemarin kayak, aduh sekarang tuh beli aset jauh lebih susah gitu dibandingin dulu gitu. Yeah. Soalnya kalau dulu rumah di sini masih kebeli, sekarang susah banget gitu. So that's one example aja lah soal rumah. Atau kayak misalnya, even kemarin kita sempat ngebahas di episode, salah satu episode Financial Literacy Series ini ngomongin sandwich generation gitu. Jadi itu kan juga something yang so specific to what young people are going through today. Nah, aku pengen nanya dong ke Mbak Alia. Yeah. Apa sih menurut Mbak Alia challenges yang very very real dan very relevant buat anak-anak muda sekarang? Nah, itu aku setuju banget ya. Kayaknya beda banget zaman kita sekarang, 10 tahun lalu dan 20 tahun yang lalu. Salah satunya yang kita alamin sekarang ini untuk mostly in all the part of the world itu adalah hyperinflation. Itu satu. Dan yang kedua itu mungkin salah satunya adalah depresiasi dari value rupiah. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, $1 itu ada di sekitaran 10.000 rupiah. Yeah. Tapi setelah 10 tahun ternyata dolar naik nih, almost 50%. And same goes with the other currencies. Jadi hal-hal seperti ini yang sedang kita alamin. We live in a hyperinflation yang semuanya serba mahal. And most of us, apalagi yang masih muda, yang maybe first jobber atau masih di awal-awal karir, banyakan tuh live paycheck to paycheck. That's the really financial problem. Yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian di job market. Dan ini nggak cuma buat para first jobber yang lagi nyari kerja, tapi buat millennials pun kita ngelihat ya dengan adanya banyaknya layoff yang terjadi, ini menimpa berbagai kalangan. Not just Gen Z, millennials, even yang baby boomers pun banyak yang pensiun dinikan. So, ini something yang nggak pernah kejadian di era 20 atau 30 tahun yang lalu, apalagi ketika Indonesia lagi berkembang-kembangnya. And it's really difficult. Iya, jadi tadi ada dua ya. Jadi kayak ada beberapa microeconomic trends yang mempengaruhi real purchasing power untuk anak-anak muda. Terus juga job security tadi itu ya. Nah, yang menarik adalah dengan challenges atau tantangan-tantangan ini, sekarang ini juga ada tren-tren seperti atau ada technology and social media gitu ya, di mana kita itu berada di age of comparison gitu. Oh ya, itu social media sih menurut aku it's like a transparency of a wealth gap banget. Iya. Dan in the end kita kadang meng-compare sesuatu yang memang mungkin nggak terlalu relate ke kita dan bawa kita ke pressure and insecurities dan akhirnya ke translate to our self-confidence. Dan itu sangat menakutkan terutama untuk para young generation. Benar. Jadi yang maksudnya ya cukup unik di sini adalah ini semua terjadi, these microeconomic challenges, also with increased pressure, increased sense of comparison, and just creating a situation menurut aku yang cukup challenging lah buat anak muda sekarang untuk gimana caranya tetap mentally resilient dan mentally healthy juga kayak gitu. Nah, Mbak, in light of all of this ya, kita kan udah tahu, kita udah sedikit setting up the context. Masih relevan nggak sih milestones yang dulu? Oh, oke. Maksudnya tuh kayak milestone
25 tahun harus udah menikah, berapa tahun harus udah punya rumah misalnya kayak gitu. Kan dulu tuh ada ya gitu. Dan masih, maksudnya narasinya masih ada sampai sekarang sebenarnya. Tapi masih relevan gak sih? Buat aku pribadi, milestone itu bisa jadi part of motivation dan juga bahan bakar ya. Cuma dengan keadaan sekarang ini, with all the social media juga, yang harus kita tahu, everyone itu seharusnya punya milestone yang beda. Kenapa? Karena kita semua punya starting point yang berbeda. We have a different level of competency, knowledge, capabilities, and life goals. Justru menurut aku dengan adanya milestone ini kok kita di standardize banget ya gitu. Umur segini harus begini, umur segini harus segini. Oh, it's so amazing, dan pokoknya 30 gitu, I have to be Forbes 30 under 30 atau 40 udah harus mencapai ina itu. Well, kita juga harus tahu it's only relevant to certain people that are gifted, chosen, privileged, yes. Dari itu aja tidak 1% loh gitu orang-orang yang bisa masuk ke listed, ke filter dengan berbagai financial achievement gitu. Even for myself, aku menyadari kalau sebenarnya aku late bloomers. Aku telat banget gitu. Nemuin karir telat, masuk ke jalur MT dulu telat, nikah dan punya anak pun at my circle aku telat gitu. And turns out it's fine. Aku masuk MT itu nyaris di umur 27. Wow. Ketika masuk ke batch itu, I was the eldest gitu. Aku paling tua gitu. Yang lain tuh, iya aku 21, 22, oh 23 tapi udah S2 gitu. So I have that insecurities. Tapi throughout the time, ternyata my age being 27, 28, and 29, I have a different level of maturity compared to them. Right. And in 3 years, I got another job offer, I got promoted, and my career accelerate at the very nice pace lah, compared to them. So really stop comparing karena maybe you're just late bloomers aja gitu. Ya, I really like that. Tadi kalau kata Mbak Alia yang aku pengen ingetin lagi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan konsep milestones. Malah milestones itu bisa menjadi motivator, bisa jadi a source of accountability pada saat kita setting goals dan sebagainya. Tapi mungkin yang tricky atau yang menjadi tantangan adalah pada saat milestones itu distandarisasi atau ada ekspektasi bahwa one size fits all gitu. Dan milestone ini harus apply ke semua orang. Ya, jadi kadang kita sendiri nggak realistis sama diri kita. Kita punya that potential, tapi maybe it takes time. Satu, and yang kedua, maybe it takes another circle of friends. Another circle of friends, network, itu may bring out a different level of you. Mbak, oke. Ini tadinya aku kayak nggak mau ke arah situ sih. Tapi Mbak Alia percaya nggak sih sama that you are the people you surround yourself with? Ada. Dulu nggak. Okay. Tadi kan aku bilang I was a really happy go lucky person. Hippies banget gitu. Pokoknya pengen semua dicoba gitu. And I was hippies banget. I was really sebenarnya kayak lebih seneng ke art, design, visual stuff gitu. Tapi begitu aku di banks, ketemu dengan orang-orang yang ternyata turns out they are really smart. Bahkan maybe nerds and geeks and really good at math. And once I know, turns out my really good assessment dari bos atau mentor aku adalah di bagian presentation. I'm really good at analyzing data, translating into PowerPoint, and make a good presentation. So when you know your strong point, focus on that. Because aku bukan tipe orang yang bisa crunching numbers gitu, put Excel this, Excel that, and then di-compile gitu. Basic or general stuff, it's okay. But just focus on your strong point. And that's why aku bilang, circle of friends bisa jadi itu circle of your competence. Circle of friends atau atau maksudnya circle of colleagues juga bisa? Ya. Pokoknya people that you surround with gitu. Aku jadi bakalan lompat ke topik kita yang tadinya mau aku tanyain entar, tapi aku bahas sekarang.
bahwa anak-anak muda sekarang, termasuk aku pun, kadang-kadang kan melihat pekerjaan itu sebagai identity mereka. Kayaknya Mbak Alia juga sempat bahas ini. Jadi anak-anak muda ini punya trade-off gitu. Kerja itu kejar yang passion, yang bener-bener mereka inginkan gitu, atau cari kerja mungkin yang lebih pragmatic gitu. Mungkin in your case kayak waktu pertama masuk program MT di bank itu mungkin karirnya jenjangnya lebih jelas, it's more pragmatic, tapi ternyata you kind of found a love for it too. Makanya aku pengen ngebahas dilema itulah gitu, yang kayaknya anak-anak muda tuh ngerasain deh. Mungkin ada dua hal ya. Iya. Kalau menurut aku, karir itu belum tentu bisa ideal. Karena tadi yang kita bahas, starting point orang beda-beda. Ada yang terpaksa berkarir dari awal itu karena memang tuntutan finansial. Tidak bekerja berarti tidak ada income. Dan ada juga yang kayak bakti orang tua. Tadinya aku berpikir oke, dengan nurutin ibuku ini bentuk bakti aku. Iya. Atau yang harus meneruskan misalnya profesi keluarga, ada yang dokter, lawyer, ataupun pegawai negeri gitu. So buat aku idealisme dalam karir itu adalah privilege. Dan most of people yang bisa memiliki karir sesuai passion mereka, I would say they are the privilege. Karena paling nggak financial basic needs-nya mereka itu udah ke cover, udah ditopang sama keluarganya. Karena sekarang aku jadi ibu 2 anak, dan membaca banyak parenting, tanya sana sini. Kalau kita tarik garis, kenapa sih banyak nih yang tidak memiliki karir atau unhappy with work gitu? Karena mereka tidak menemukan natural skill-nya. When you know your natural skill, your work become a playground. When you know your natural skill and knowledge and you focus on it, it get you rise in a higher space. You get recognition dari bos. Oh, kalau kerjaan ini kasih ke Maudi aja. Tapi kalau yang presentasi misalnya kasihnya ke Alia. Natural skills itu selalu align nggak sama passion? Karena kadang-kadang aku ngelihat ada orang strengths-nya di mana. Tapi sebenarnya belum tentu orang itu tuh suka gitu. Misalnya ngerti. Nah, ini lucu banget ini. Ini just mungkin agak ini dikit lah. Jadi 2 minggu lalu aku pergi ke dokter yang dokter psikiater dan psikolog yang memapping kemampuan anak-anak. Dia bilang, anak-anak dan orang tua yang kesini biasanya pengen tahu bakat dan minat anak ini seperti apa. Tapi mereka terlalu telat karena mereka melakukan itu di akhir-akhir tahun SMA menuju kuliah. Kesalahan besar banyak orang tua adalah mereka meng-highlight hobi anak mereka. Oh, anakku jago nari, anakku jago art atau apa. Tapi sebenarnya anak ini memiliki skills yang tidak pernah terasah. Kenapa? Karena di bidang lain. Di bidang lain. Kenapa? Karena most of the school, sebelum misalnya zaman kurikulum yang banyak seperti sekarang ini, semuanya adalah standar yang beda. Jadi anak tidak diberi ruang, diberi kurikulum modul yang bisa mengekspresikan skills and their knowledge of curiosity. Jadi pesan aku sih ya gitu, maybe nggak pernah ada telat, tapi find your natural skills. Itu penting banget at every age. Kan? And itu nggak selalu from your story, berarti memang nggak selalu align sama passion atau hobi dan apapun itu kan. It can be different gitu ya. Ya mungkin karena tidak pernah ada satu orang pun yang ngasih tahu, hey actually you are really good at this since you were young. Because kamu mungkin tidak mempertontonkannya, tidak ngasih tahu ke orang-orang gitu. Maybe you just didn't realize what you are really good at, and turns out itu bisa naikin self value. Okay, that's interesting. Natural skills ya. Kalau balik ke the way that anak-anak muda mungkin approaching career, aku tuh juga sering dapat sering dengar gitu ya, sesama teman-teman gitu mungkin ngasih advice satu sama lain kayak jangan lama-lama gitu staying in a company. Gitu. Mungkin makanya sekarang ada fenomena kayak kutu loncat gitu ya, bahwa kayak anak-anak muda sekarang mungkin lebih terbuka untuk keluar masuk company itu mungkin
lebih cepat gitu dalam waktu 1-2 tahun gitu. Dan itu sebenarnya satu cara untuk mungkin meningkatkan kompensasi dan akhirnya bisa lebih cepat menuju financial independence juga. Ada komentar nggak sih Mbak soal fenomena itu? Nah lucunya aku sempat diinterview sama HR dan dia bilang aku tuh kutu loncat. Oke. FYI ya, in my CV itu aku berpindah kerjaan maksimal 3,5 tahun. Nah aku nggak tahu nih periode kutu loncat di bayangan Gen Z ataupun millennials nih seberapa. Tapi aku bilang nggak semua kutu loncat itu bisa mendapatkan higher compensation ataupun better facilities. Jadi kutu loncatnya yang seperti apa? And again dilihat gitu, oke, kutu loncat kayak aku gitu. I have to admit, tiap kali aku berpindah kerja, I get a really nice increment, posisi pasti naik. Tapi ternyata kalau misalnya kinerja kamu tidak sebaik itu, maksudnya tidak semeningkat itu juga. Yes, atau kayak pindahnya 6 bulan atau setahun gitu. Everything about salary itu balik lagi ke kemampuan kamu, skill set kamu, sama seberapa urgent kamu dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Bisa aja kamu pindah tanpa ada kenaikan gaji, bisa. Karena misalnya, ternyata recommendation dari company sebelumnya kurang oke. So it's always get back to yourself gitu. Apakah kamu memang punya skill set yang diinginkan oleh company tujuan kamu, mereka willing to pay. Tapi kalau kamu tidak, ya you have to admit, ya udah gitu. And with the uncertainty of a job market, menurut aku, room of negotiation of salary dan juga position itu tidak seseksi 5 atau 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena so many resources di luar sana yang maybe terkena layoff, yang juga mencari kerja and skill setnya tersedia gitu. Iya. Jadi tetap sebenarnya intinya adalah kita juga tetap harus reflecting apa sih value yang kita bisa bawa untuk perusahaan, company, apakah organisasi kamu punya tersebut. Skillnya atau dengan meng-hire kamu, revenue aku bisa naik berapa. Iya. So, ya realistis juga ya ngelihat diri kita gitu. Jadi maksudnya kalaupun kita mau pakai konsep kutu loncat, itu bukan yang kutu loncat for the sake of bahwa lompat-lompat aja pasti naik dapat gitu gaji, ya. Gitu. Tetap harus ada akuntabilitas, balik lagi ke kitanya bahwa do we deserve that increment, increment or can we show up for our companies in that way gitu kali ya Mbak. Iya, menarik. Mbak, salah satu lagi fenomena yang tadi kita udah bahas sebenarnya itu kan hyperinflation, terus depreciation of the rupiah. Jadi pokoknya real purchasing power kita itu berkurang gitu. Nah, sementara pasti kan teman-teman di luar sana tetap punya aspirasi untuk pengen beli rumah, pengen beli aset, pengen punya all of these things. Dan ini tuh menjadi perbincangan loh. Beli rumah atau nyewa rumah atau gimana nih? Is there a new way of living sebenarnya buat millennials atau Gen Z? Oke. Menurut Mbak Alia? Kalau aku sih balik lagi ya, personal finance is a personal choice. Mau beli atau mau nyewa. Aku sendiri tidak malu mengakui kayak aku pernah ngalamin ngekos, nyewa, numpang di rumah mertua. Sampai akhirnya bisa beli rumah gitu. So, back again to your personal choice satu. Yang kedua adalah masalah budget. Tadi kita sadar kalau kita maybe live in paycheck to paycheck alias dari gaji ke gaji nih. Kalau mau beli rumah, do we have the budget? Or is it just a social pressure? Kalau kita memang mindsetnya beli rumah, make a plan. Karena rumah itu adalah salah satu financial big purchase yang akan kita lakukan di hidup kita. Bisa jadi kamu cuma beli rumah sekali seumur hidup. Ya kan? Nah, sekarang fenomena nyewa rumah ini marak. Kenapa? Salah satunya selain anak-anak muda ini tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah di tengah kota. Ataupun di kota-kota satelit.
Seperti misalnya daerah Bintaro, Depok, Bogor, ini harga rumah juga bergerak ke miliaran. Jadi kenapa sih pada nyewa? Karena to be honest, nyewa itu lebih affordable dan realistis. Ketika ada pertanyaan ini, lalu saya bilang, kalau kamu tidak ada kemampuan, terus untuk membeli rumah, gitu, kamu tetap suatu hari harus beli rumah. Aku bilang, kenapa? Karena itu salah satu jaminan hari pensiun kamu nanti. One of the thing yang aku learn dari pandemi itu adalah ternyata dengan adanya hyperinflation, hitungan pensiun kita 20 tahun yang lalu itu nggak masuk untuk hidup di saat ini. Iya. Jadi aku bilang, kalau kamu tidak memiliki rumah untuk pensiun, kamu yakin pensiun kamu mau nyewa-nyewa rumah. Kenapa? Karena banyak orang selalu entar aja deh. Dan aku ini sebenarnya memiliki penyesalan yang besar dalam hal telat membeli rumah. Oke. Jadi dulu sekitar tahun 2013-an itu sebenarnya aku punya uang cukup lah gitu buat KPR di daerah Bintaro BSD. I still remember Bintaro BSD. Itu harga klaster tuh masih sekitar 300 sampai 500 juta. Dan bisa DP, bisa cash bertahap, itu dari 25-30 juta tuh udah bisa. If you really want KPR gitu. Tapi saking takutnya, dan aku tidak melawan takut itu, dan aku bilang, oh ya nanti-nanti aja gitu. Harga rumah itu 2 tahun kemudian jadi 1,2 M, 1,5 miliar. Which harga rumah yang tadinya 300 jutaan itu sekarang jadi DP-nya. Jadi kalau aku dulu memberanikan DP nih gitu, 30-40 juta, aku nggak harus DP 2 tahun setelahnya 300 juta. And it's another lost opportunity aja. Nah, itu dia. Ketakutan kita akan resiko, itu justru kadang membuat hidup kita jauh lebih beresiko. Ya kan? Ketakutan kita mengambil resiko justru kadang-kadang membuat hidup kita lebih beresiko. And risk comes from not knowing. Sebenarnya KPR bisa apa sih? Kalau aku punya uang segini, aku bisa dapat apa sih gitu. Kadang kita mengecilkan diri kita, kemampuan kita, mimpi-mimpi kita gitu. Tapi nggak nyari solusinya. Malah di kepala tuh gimana ya gitu. Emang bisa ya gitu. Jadi gini Mbak, dari riset kita, Mbak Alia itu juga pernah sharing tentang mungkin kompleksitas atau penyesalan KPR juga. Oh ya. Gitu. Ya. Aku pengen tahu deh, apa sih yang bisa dijadikan pertimbangan pada saat misalnya kita mau beli rumah, terus KPR. Karena mungkin kadang-kadang sistem beli rumahnya itu kan juga menjadi source of doubt-nya gitu buat anak-anak muda gitu kayak aduh, how does this work atau how does what work gitu. Jadi pertama, penyesalanku KPR itu sebenarnya karena aku nggak pernah tahu, itu tadi aku bilang kan, risk comes from not knowing. Aku nggak pernah tahu kapan sih suku bunga itu bisa naik dan turun. Ya kan? Right. Dan ternyata ketika aku mengambil KPR di 2015, suku bunga lagi tinggi-tingginya. Sekarang di 2023, suku bunga ini jauh lebih rendah loh dibanding 2015. Actually, this is the time untuk kita kalau mau mengambil KPR. Jadi aku ingat banget dulu itu aku bayar sekitar 10,75% per tahun. Which now, kalau sekarang nih kalian pinter-pinter, ini banyak loh bank memberikan kemudahan di event-event tertentu, bahkan suku bunganya tuh bisa 2 atau 3%. It depends on what you know, what you research, ya kan? Dan what you really want gitu. Yang kedua, sebenarnya yang aku nyesel itu bukan KPR-nya, tapi my own expectation kalau rumah itu bisa jadi investment. Turns out yang namanya rumah tinggal belum tentu bisa dijadikan investment. Karena prinsip investasi itu adalah membeli sesuatu di harga yang murah dan menjualnya di harga yang tinggi sehingga kamu mendapatkan capital gain. Di luar sana memang banyak banget iklan yang dibilang, oh besok rumah harga naik, Senin harga naik gitu.
Tapi turns out based on IHPR, indeks harga properti residential di Indonesia, kenaikan harga properti di Indonesia itu tidak sampai 2 digit setiap tahun. Ini indeks ya, bukan tergantung kota. So kalau kamu berharap ada investasi yang bagus, itu biasanya bukan rumah tempat tinggal. Memang ini rumah spesifik tujuannya untuk investasi. Sehingga penyesalanku, satu, aku beli rumah di harga cukup tinggi. Karena I really want the house. Right. Yang kedua, I put my heart, my style untuk mendecorate dan merenovate rumahnya. Yang ternyata sekarang kalau aku mau jual lagi, sebenarnya aku rugi. I see. Karena antara apa yang kamu bangun, kamu renov, kamu decorate, itu tidak tertranslate ke harga jual rumahnya. Ke market price-nya. So, kalau memang rumah ini pengen kamu investasikan, find a really good price. Jadi cukup kompleks juga ya Mbak, karena on the one hand, tadi Mbak Alia ngomong bahwa sebisa mungkin belilah rumah gitu, karena itu semacam jadi dana pensiun juga kan buat kita. Tapi on the other hand tetap harus thoughtful dan harus berhati-hati gitu ya, karena kalau kita lihat sebagai investasi belum tentu menjadi instrumen yang paling tepat. Nah jadinya rumah seperti apa nih berarti yang harus dicari? Jadi gini, dilema anak muda sekarang itu kan rumah mahal banget sih Mbak Alia gitu. Terus gimana ya? Ya udah, aku bilang ngontrak aja. Tapi set the timeline, kamu bisa kapan DP, kamu perlu rumah seperti apa. Dan yang tadi salah satunya juga aku bilang, rumah itu untuk securing masa pensiun kamu. Kalau kamu sekarang bekerja keras nih misalnya di kota-kota besar, tanya ke diri kamu mau pensiun di mana? Nggak selalu kota-kota tempat kamu bekerja itu adalah destinasi tujuan kamu pensiun. Karena di kota-kota yang biasanya menjadi pilihan nomor 1 adalah quality of living. Slow living tuh lagi dicari banget gitu. After work hard, pengen pensiun at a peaceful place, menikmati gardening and everything. Nah, belilah tempat tinggal di situ, di mana kamu mau membangun masa pensiun kamu dari sekarang. Bahkan di kota-kota tertentu, misalnya kayak kemarin ke Medan atau Makassar gitu, atau kota-kota lain lah gitu di sekitaran Jawa gitu. Rumah dengan harga 200-300 juta masih bisa loh gitu. That's how you secure your pensiun nih gitu. Karena balik lagi, being realistic sama affordable, tapi jangan nunggu bubble property kayak aku datang lagi. Gitu. Iya. Wah seru. Itu kan berarti kita barusan ngebahas potential financial mistakes pada saat kita mau beli rumah gitu. Jadi kayak in real estate. Tapi aku sekarang pengen brainstorming atau denger input dari Mbak Alia. Apa aja sih source of other financial mistakes yang biasanya anak muda tuh rentan gitu? Sekarang ini gitu, just outside of real estate, outside of purchasing a home, mungkin soal investasi, mungkin soal picking your career, mungkin soal spending habits. Dari yang Mbak Alia lihat, apa aja sih? Nomor 1 itu the young generation ini sangat mengkhawatirkan dengan penggunaan pay later. Pay later. Buy now, pay later. Iya. Kenapa? Karena ini like an easy money, instant cash, tanpa kamu harus menunggu. Yang dulu kalau mau meminjam uang itu harus menjadi nasabah bank, ini tanpa kamu menjadi nasabah bank, kamu cukup menjadi nasabah e-commerce, kamu bisa mendapatkan fasilitas ini. Dan ini menumbuhkan mentality reward first, process later. Karena kita mendapatkan apa yang kita mau duluan, baru urusan perjuangannya nanti aja. And that's kind of mentality yang mengkhawatirkan. Karena semua maunya serba instan gitu. Padahal proses memperjuangkan sesuatu itu akan membuat kamu grow lebih tough dan bisa menghargai hal-hal yang jauh lebih besar. Jadi adanya misalnya beberapa produk ini bukannya produknya sendiri yang salah, tapi lebih ke menumbuhkan
takutnya menumbuhkan Bukan mindset behavior, atau behavior kebiasaan yang kurang baik gitu ya Mbak? Iya, karena mau beli makanan aja sekarang bisa pay later. Dulu kan nggak bisa gitu. Aku bukannya menentang against credit and everything ya, bahkan aku pengguna kartu kredit setia gitu. Yang aku takutkan adalah sebenarnya kredit itu adalah suatu pinjaman. Dan selama kita memiliki pinjaman, ini akan terus mengambil hak uang kamu di masa depan. Contoh Maudi mengambil 10 juta untuk cicilan. Cicilannya diambil sekarang uangnya, tapi cicilan ini mengambil jatah gaji dan income kamu selama 11 bulan ke depan. That's how your future itu kayak kecuri oleh cicilan. Dan yang kedua, biasanya cicilan ini di masa dulu itu dikhususkan untuk big purchases, rumah, mobil, renovasi. Dan sekarang jadi barang-barang yang kecil. Dan salah satu pembelian pay later paling banyak itu adalah fashion items. But do we really need that much of clothes every month gitu? Kalau kita membiasakan diri mencicil sesuatu untuk hal yang kecil, bagaimana sih kita bisa mencicil hal yang besar? Karena udah jadi kebiasaan. Ketika kamu tidak bisa mengelola hal kecil, kamu tidak akan pernah bisa mengelola hal yang besar. Ketika kamu tidak bisa mengelola uang kecil, kamu tidak akan pernah dipercaya untuk mengelola uang besar. Karena sekarang sistem yang sama digunakan untuk impulse buy gitu ya. Maksudnya not thoughtful. Karena by nature kalau kita mau beli rumah, kalau mau beli mobil, mau beli apapun itu kan udah pasti harus mikir dulu ya Mbak. Paling harus enggak, mikir, harus ada DP. Ya kan, harus ada agunan. Benar. Banyak prosesnya. Kamu harus mencapai sesuatu dulu untuk mendapatkan hal yang lebih besar. That's so interesting. Kalau soal ini Mbak, misalnya sekarang money hacks gitu. Banyak banget anak-anak muda mungkin di luar sana gitu ya yang melihat bahwa there are so many products out there, kayak misalnya contohnya kartu kredit gitu ya yang memberikan fungsi kayak you can get travel miles from there, atau kayak shopping points and all of these things. What are your thoughts on chasing points. money, chasing points? Nah, buat para pejuang points gitu, yang kalian harus maksimalkan adalah strateginya, bukan nominal transaksinya. Jadi kadang suka dengernya gini nih, kayak kalau kita belanja di sini sekian juta rupiah dapat pointsnya segini loh gitu. Padahal nggak usah belanja untuk mendapatkan poin. Kalau kamu bisa misalnya traveling tanpa points, it's okay juga, nggak ada yang rugi. Jadi in the end, kesalahan dari orang-orang yang mengumpulkan points, mereka fokus aku harus spend berapa ya untuk mendapatkan pointsnya gitu. Bukan gimana caranya ya aku bisa memaksimalkan points ini. Misal kalau ada event tertentu atau campaign tertentu, sebenarnya kan ada multiplier points. Jadi how kita cari sumbernya nih, gimana sih memaksimalkan dapat points, bukan memaksimalkan transaksinya. Kalau buat aku itu ya gitu. I like that. Jadi maksudnya make sure that we're playing the game and not the game is playing with us. Kayak gitu. Ini ada hubungannya sama pertanyaan aku berikutnya tentang living in the moment versus saving for the future. Another dilemma yang aku rasa cukup prevalen gitu ya buat anak-anak muda sekarang, dan aku pun ngerasain juga gitu. Ada dua bisikan. Gitu. Bisikan pertama, delay gratification, sabar dulu, jangan spend, this is better for your future. Gitu. Tapi di sisi lain, like what is life if not for living in the moment? What is life if you're not letting your young self enjoy or be happy kayak gitu? Itu kan gerakan yang cukup two things yang cukup opposing gitu. Nah, in light of this gitu, also seeing our career more as an enabler versus our career as like something that gives us life, itu juga beda.
Kalau menurut Mbak Alia gimana ya caranya anak-anak muda supaya mungkin bisa punya perspektif yang lebih balanced gitu? Right. Ini adalah jawaban dari basic of financial planning ataupun even life planning gitu. We cannot have it all at the same time. Jadi kita yang membuat setting short term goals, mid term goals, dan long term goals gitu. Apa yang kita bisa punya dalam jangka waktu dekat, ya kita usahakan di jangka waktu dekat. Kalau ini belum kejadian, ya realistis aja gitu. Dan kita take a self reflection, kenapa sih ini nggak kejadian di kita? Kenapa sih kita belum mampu? Or what we can improve. The beauty of planning ini justru bisa menjadi roadmap dan mengguide kita ke tujuan yang paling besar, the grand destination. Dan ingat aja, failing to plan is planning to fail. Kalau kita mau mengejar semuanya dalam waktu yang bersamaan, yang capek siapa sih? Gitu. Ya kan? Dan kayaknya aku baca beberapa artikel that you really like to plan. Bener nggak? Bener. Maybe you should share gitu. What's the beauty of having a plan that make you go up here? Gitu. Yeah, I definitely am a big planner. Tapi aku sebenarnya termasuk bukan planning yang so far in advance. Maksudnya kayak 10 tahun, 20 tahun lagi. Aku sebenarnya anaknya nggak kayak begitu. Gitu. Tapi I'm a big planner when it comes to the next 3 to 5 years gitu biasanya. Dan memang aku identify sebuah goal dan goalnya itu ideally yang mungkin tapi agak susah gitu. Mungkin tapi agak susah. Jangan sampai yang nggak mungkin, jangan yang terlalu gampang juga. Jadi achievable tapi challenging. Jadi kita perlu extra energy gitu. Nah dari situ yang aku lakuin, and I've talked about this before, tapi aku memang breakdown into smaller goals gitu. Jadi intinya kayak, oh mungkin tahun pertama berarti harus sudah sampai ke sini nih. Atau bulan ini harus sudah sampai ke sini, hari ini apa yang harus dikerjain, kayak gitu. I think that way, these big plans nggak jadi impossible atau nggak jadi fluffy imagination ngambang-ngambang gitu kan Mbak. Jadinya tuh bener-bener ada concrete steps yang bisa diambil gitu. Dan jawabannya adalah dengan memiliki plan kamu punya clarity. Sekarang kamu ada di mana? Nextnya kamu mau bagaimana? Dan akhirnya bisa sampai mana? Jadi kemarin aku baru baca buku Don't Bark in the Wrong Tree. Dan salah satu quotes yang ngena banget di aku, yang akan menghilangkan kita fokus itu adalah gigitan-gigitan kecil. Mosquito bites, not elephant. Justru keinginan-keinginan kecil ini menjauhkan kita dari the bigger goals. Same thing kayak kita misalnya making a small purchases, misalnya belanja-belanja kecil, yang in the end membuat kita lebih harus berusaha untuk mendapatkan rumah misalnya, atau DP rumah. Jadi itu yang membuat aku tersadar, oh iya ya, jadi kadang kita kehilangan arah, kehilangan fokus, susah untuk stick with the plan karena hal-hal kecil, justru bukan hal yang besar. Karena hal yang besar biasanya langsung mental block kita udah punya defense-nya duluan nih gitu. Dan kita menurunkan our guards down itu justru kepada hal-hal yang kecil. Thank you so much Mbak Alia for sharing. Aku biasanya at the end of our conversation, aku juga kayak menyampaikan kembali ke teman-teman mungkin beberapa hal yang benar-benar stand out buat aku dari obrolan kita. Karena aku belajar banyak banget selalu in all these sessions. Dan yang pertama yang stand out buat aku adalah, walaupun kita ngomongin financial literacy di sini, tapi kita sebenarnya banyak ngomongin kayak life tips in general gitu. Dan tadi yang pertama adalah waktu Mbak Alia ngomongin find your natural skill. Karena when you find your natural skill, suddenly your work becomes a playground. Dan pertumbuhan itu juga mungkin jadi lebih natural gitu. Dan surround yourself with the right people, whatever right means, itu kan itu tergantung setiap orang gitu ya. Tapi orang-orang yang membuat kamu tumbuh juga
dan orang yang bisa tumbuh juga karena kamu gitu. So I do think it's kind of like a virtuous circle gitu ya yang tadi Mbak Alia ceritakan. Especially life partner. Especially life partner. Aku setuju banget itu. Setuju kan? Itu lifetime investment itu. Iya, benar. I do think that your partner is your biggest investment. Anyway. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi nempel banget. Risk comes from not knowing. Tadi kata Mbak Alia bilang gitu. Jadi yang aku pengen ajak teman-teman di sini lakukan adalah do your research gitu ya. Have that curiosity and hunger untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang whatever it is. Mau beli rumah, look into KPR. Mungkin harus mempelajari konsep suku bunga juga. Mungkin harus mempelajari konsep-konsep ekonomi gitu. Karena memang sangat relevan gitu. But if that's what it takes, then take the time. Karena dari rasa tahu itulah kita bisa minimize resiko. Tadi aku juga suka quote ini, around resiko. Kadang-kadang kalau kita takut mengambil resiko, itu kita malah bisa lebih beresiko hidupnya gitu. I think that's quite a beautiful quote dari Mbak Alia, so thank you. Nah yang terakhir yang aku tangkap juga betapa pentingnya strategizing and planning and taking charge of your life, especially di hal-hal yang sifatnya maksudnya berhubungan dengan financial literacy, financial planning, saving for your future self, maupun living in the moment. Itu semua perlu planning supaya bisa strike the right balance dan supaya juga nggak kemakan tren ataupun produk atau apapun di luar sana gitu. When we're strategizing and when we're planning, we're taking charge of our life and we're not being dragged by the waves and the oceans of the world gitu. So thank you banget Mbak for today. I had a wonderful conversation dan aku yakin teman-teman di rumah banyak banget pelajaran yang diambil dari obrolan hari ini. And yeah, that's it from me. Thank you Mbak Alia. Yes, sama-sama. Bye-bye. Bye. Yuk bijak berinvestasi dengan Reku. Download app-nya, terus ikutin personality quiz untuk tahu kamu tuh sebenarnya tipe investor yang seperti apa sih. Terus kamu juga bisa belajar lebih lanjut tentang kripto dan investasi broadly lewat Learning Hub dan Requiz di aplikasinya. Bye!